masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermalu di neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju, maju, maju dong. Makhluk ini terkunci terantai Allah. Oke, main. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabat Santri Andalas dimanapun berada, baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia. Tak lupa kami selalu mendoakan agar semua para sahabat pemirsa, subscriber Santri Andalas selalu diberi kesehatan, Amin. lahir dan batin, dimurahkan rezeki dan dilapangkan segala hajatnya. Amin. Kali ini berjumpa lagi kita coba mengetahui dari sisi goibnya tentang Apa satu negara Jazirah Arab yang dahulunya itu dikenal dengan tanah suci, kiblatnya Muslim sedunia, tanah Mekah atau Jazirah Arab. Tapi dari pemberitaan akhir-akhir ini, fenomena-fenomena juga dan fenomena yang terjadi di Arab Saudi itu ya sungguh memprihatinkan. Dari perkembangan adat budayanya juga, dari pengaruh pemimpin negaranya juga, bahkan terakhir mereka juga sudah buat diskotik di sana. Jadi kita mau menguak sisi gaibnya apa, karena dari kejadian fenomena ini, cerita-cerita tersebut, berita-berita tersebut, dan fenomena-fenomena yang menurut saya itu sudah ada jauh daripada kata kota yang suci, tanah yang suci. Jadi kita coba mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di Jazirah Arab itu. Kita coba hadirkan salah satu gaib yang Muslim tentunya, yang mengetahui tentang cerita Jazirah Arab itu dan apa sebenarnya yang terjadi tentang Jazirah Arab ya. Untuk itu kami mohon doanya pemirsa, semoga kita bisa lebih banyak mengorek keterangan tentang fenomena yang terjadi di Jazirah Arab ya. Oke, siap ya Bang ini ya? Ya. Oke, dari proteksi ya. sudah. Mohon doanya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau sang yang wana, saya minta dihadirkan sosok gaib yang Muslim, yang mengetahui tentang cerita Jazirah Arab dan semua apa yang terjadi tentang fenomena yang terjadi saat ini. Dengan izin beliau sang yang wana, saya minta dihadirkan gaib yang mengetahui cerita yang sebenarnya, mengetahui ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di sana, kalau boleh tahu. Selamat malam. Dengan siapa dan dari mana asalnya? Bisa memperkenalkan diri? Saya jin yang ada di sekitar Masjidil Haram.
Jin yang ada di sekitar Masjidil Haram. Bisa dibilang di pelataran. Oh, di pelataran Masjidil Haram. Benar. Tadi masuk sudah mengucapkan salam. Apakah sudah muslim benar? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau boleh tahu proses muslimnya gimana? Sama siapa yang muslimkan dulu? Ya saya sudah lama ribuan tahun. Zamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya saya mendiami masjid itu, ibadah, dan hanya di situ tempat saya. Dulu siapa yang muslimkan? Makhluk jin yang sudah muslim juga. Oh, makhluk jin yang sudah muslim juga. Benar. Yang ada di masjid itu. Oke. Maaf sebelumnya Kisana, untuk memastikan bahwa Kisana benar-benar sudah muslim dan Kisana asli yang ditugaskan, yang diutus untuk berbicara di sini, saya proteksi atau saya persilahkan untuk baca syahadat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika mengaku sebagai jin yang muslim, Hamba saya bersaksi minta tiada Tuhan selain Allah. buka wujud aslinya Dan Allah. hamba bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kisana. Kalau boleh tahu siapa nama Kisana? Abdul. Abdul. Iya. Kisana, saya mau bertanya. Tadi saya memohon izin ke guru saya untuk menghadirkan. Ingin mengetahui sebenarnya cerita tentang yang kami sebut itu tanah suci, kiblat dunia di situ Masjidil Haram. Tetapi fenomena yang terjadi sekarang ini jauh berubah sepertinya. Bisa Kisana ceritakan saat ini? Sebagian daripada fenomena memang sudah dari tanda-tanda apa yang sudah disabdakan beliau Rasulullah di waktu itu. Seperti nanti tanah yang tandus akan menghijau. Iya, saat ini sudah terjadi ya. Salju. Turun salju. Dan titik awalnya nanti keributan. Jadi benarkah di sana itu sudah ada diskotik katanya? Sangat miris. Iya. Saya sedih dan terus menangis bermunajat kepada Allah di setiap saya selesai sholat fardu. Tanah yang seharusnya tanah yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di situ menjadi kiblatnya umat muslim nantinya seluruh dunia di muka bumi ini. Dan salah satu masjid yang tertua yang ada di muka bumi ini, dan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang awalnya didirikan oleh Nabi Adam alaihissalam, dan diteruskan pembangunannya oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Untuk saat ini miris dan jauh.
dari apa yang sudah Rasulullah ajarkan dan tanamkan. Negeri yang dulunya tidak berakhlak, negeri yang dulunya tidak mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, kini sudah jauh, sudah banyak melanggar. Artinya kini kembali lagi seperti dahulu ya, sebelum hadirnya Rasulullah. Sama, cuman berbeda masa, corak dan ragamnya saja. Tanah haram, tanah haram, tanah haram. Apa benar yang seperti yang disabdakan Nabi bahwa nanti apabila tanah Arab itu sudah menjadi jahiliyah kembali. Sabda Rasulullah itu pasti Dan akan terjadi. Maksud saya, apakah benar sudah terjadi saat ini seperti itu di sana? Sudah ada nampak dan tandanya. Sudah kembali jahiliyah ya. Para pemegang kekuasaan mengecualikan semua yang apa sabda Rasulullah ucapkan, mengindahkan apa yang beliau larang, apa yang beliau tidak perbolehkan. Sungguh sangat sedih, tetapi ini memang akan terjadi, tidak bisa dihindari. Jadi memang akan terjadi ya. Benar. Subhanallah. Jadi kalau boleh tahu sana, apakah semua ini juga tidak lepas dari peran pemimpin-pemimpinnya itu? Mereka kan sudah disusupi iblis, antek-antek dan pasukan-pasukannya Dajjal lanatullah. Mereka sudah disusupi akal, hati, pikirannya yang secara tidak langsung mereka itu mendukung negara itu jadi dan mempercepat juga apa yang mereka nantikan, yang mereka tunggu. Makanya emang banyak sekali Allah, pertanyaan-pertanyaan tentang negeri Arab itu. Jadi rupanya mereka pemimpin-pemimpinnya juga sudah disusupi iblis-iblis itu. Kau kira negeri itu memang negeri yang diridhoi, negeri yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal di saat nanti akhir zaman. Kan pertanyaannya seperti itu. Tetapi Dajjal laknatullah akan goncang dengan goncangan gempa yang sangat hebat untuk mengeluarkan dan membuat takut orang yang sudah tertempel keningnya dengan tulisan kafir, yaitu orang-orang yang munafik, orang-orang yang pengecut dan penakut. Jadi dengan sendirinya nanti ya. Memang benar. Dajjal nanti tidak akan bisa masuk kedua kota tanah suci
memasuki Iya. Mekah dan Madinah, tetapi Dajjal akan guncang dengan guncangan yang sangat hebat. Ternyata berlarian dan ketakutanlah Dan keluarlah dari tanah orang-orang Jazirah Arab. yang munafik dan pengecut dan penakut dari kedua kota itu. Itulah yang tertanam, itulah yang kusebutkan tadi dengan antek-anteknya Dajjal, pasukan-pasukannya Dajjal yang saat ini sudah mulai banyak, Menguasai manusia. sudah mulai melakukan yang kau sebutkan tadi. Tanah yang seharusnya baginda Rasulullah haramkan untuk melihat lama, apalagi menziarahi tempat itu, mereka anggap jadikan ladang bisnis untuk mengembangkan harta kekayaannya. Iya, berarti semua itu terjadi tidak lepas dari peran pemimpin-pemimpinnya yang sudah dikuasai sama golongan kiri tadi itu ya. Jadi apapun yang mereka buat, semua sudah disusupi rencana yang nantinya akan berkiblat kepada turunnya laknatullah itu. Parah. Akhlak di saat ini di sana sudah rusak, moral sudah pada hancur. Sampai segitunya ya, Sang. Ya, itu taktik-taktik daripada antek-anteknya Dajjal laknatullah. Iya, iya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiullah, kota yang engkau bangun akan rusak, akan, saya tidak tahu lagi itu menyebutkannya. Iya, mohon maaf di sana kalau saya sempat membuat sedih. Tapi emang kami butuh informasi tentang itu, karena emang akhir-akhir ini banyak juga yang menghujat. Jangan kau sebutkan tentang hal itu. Saya tahu maksud tujuanmu. Iya. Palestina. Kenapa dia yang Palestina bukan tanah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami, golongan kami, walaupun kami bangsa jin, kami juga beribadah. Iya. Kami juga bermunajat di situ agar memberikan kebebasan kepada tanah Palestina, tanah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekejaman dan penjajahan kaum Yahudi. Bahkan siapapun manusianya yang membawa atribut atau bendera Palestina dihukum di sana. Saya tidak mengerti pola pikirnya. Ya Allah, ya Rasulullah, keningnya sudah tertulis kafarah yang menjadi antek daripada Dajjal laknatullah. Subhanallah. Berwujud manusia. Itu iblis yang berwujud manusia ya. Berarti secara tidak langsung kemenangan kaum iblis di tanah Jazirah Arab.
Kalau tidak begitu, mereka tidak akan bisa. Tidak akan bisa untuk masuk, menerobos dan merusak akidah-akidah dan akhlak serta moral Subhanallah. di negeri itu. Kemewahan sudah menjadi yang prioritas utama. Ramai. Syariat-syariat menjadi pengecualian dan nomor 2 untuk mengejar nafsu keduniawian. Jadi duniawi lebih diutamakan. Walaupun itu melanggar syariat, Subhanallah. walaupun itu melanggar apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Jadi tadi kesana bercerita bahwa manusianya tuh di jidatnya tuh di keningnya tanpa dia sadari Apa sudah ditulis kamu kafaro. melihat? Ya, saya Kan tidak melihat. tidak. Tidak. Jadi artinya untuk Saya kan orang yang tahu, kami kan lebih tahu. ya di sana tentu tahu karena di sana Kami kan dapat melihat. Jadi yang saya mau tanyakan begini di sana, apakah pemimpin tertinggi di sana itu juga sudah tertulis keningnya? Rasa sayang, rasa cinta, dan takut akan kehilangan harta serta keduniawian menutup semua indera hati dan pikirannya. Walaupun dia tahu sebenarnya itu tidak boleh dan tidak Tapi dilakukan bisa. juga. Berarti dia juga sudah dikuasai Secara tidak langsung. ya. Dan sudah tertulis di kening. Subhanallah. Berarti nggak ada yang bisa diharapkan lagi dari negara tersebut, khususnya untuk Palestina. Allah berfirman seperti yang disebutkan tadi, Dajjal tidak akan bisa masuk ke 2 kota, Iya, Madinah dan kota Mekah tadi. haram. Apa itu? Iya. Mekah dan kotanya baginda Rasulullah SAW, Madinah. Tetapi Dajjal akan mengguncang orang-orang yang sudah tertempel. Ya, secara otomatis sudah menjadi Pengikutnya Dajjal. Akan Dajjal goncang dengan goncangan yang maha hebat kedua kota tersebut, hingga berlarian dan berhamburan orang-orang yang munafik, pengacut, dan para pengikut Dajjal lanatullah. Sampai nanti apa yang disabdakan Rasulullah akan turun dari keturunanku, akan memimpin dari keturunanku orang yang sama dengan nama dan perawakan diriku. yang bergelar Imam Mahdi itu. Benar ya Allah, lindungilah kami semua, khusus umat muslim dari fitnah Dajjal laknatullah yang saat ini sudah di atas batas. Allahu Akbar ya Rasulullah. Jadi itu alasannya Arab Saudi Ya Habiballah tidak mengajukan bahkan dia terkesan ikut membela negara Zionis. Munafik, pengecut, Subhanallah. dan gila duniawi. Gila dunia. Sampaikan salamku kepada beliau.
Ya, Abdul. Gurumu, Insyaallah. saya tahu. Sampaikan saya Abdul yang sering di depan pintu. Depan pintu Ka'bah ya. Sampaikan salamku kepada beliau Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Insyaallah, Abdul. Kami menunggu, kami menunggu, kami menunggu. Ya, insyaallah. Sudah cukup. Ya, mohon maaf. Saya semakin hati ini Ya, tidak sanggup untuk menceritakan secara keseluruhan ya, saya jadi merasa apa yang bersalah. terjadi di sana dan kepada Aduh. kita khususnya umat muslim saat ini yang mudah tergoyang dengan harta keduniawian, yang mudah terpecah belah dan tidak kompak untuk menahan mereka yang Benar. mencoba merusak dan menghancurkan kita. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau saya telah buat sedih mengingat cerita yang membuat hati di sana. Abdul sedih. Saya persilahkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, sama-sama menyaksikan dan mendengar cerita salah satu jin muslim penunggu pintu Ka'bah. Dia bercerita sangat Enggak di sedih. Ka'bahnya, kayak pintu-pintu yang banyak itu. Pintu yang kecil-kecilnya itu Itu ya. haram ya. Gini bentuknya. Pintu Masjidil Haram. Ya, kayaknya di depannya. Walau alam itu yang terasa. Tapi inti dari cerita beliau itu tadi artinya antek-antek dari golongan kiri tadi, golongan lanatullah itu benar-benar sudah turun di muka bumi. Ya kayaknya Sudah menguasai jasad-jasad manusia. kesimpulannya kayak sampaikan Rasul semuanya. Ya, sesuai dengan hadis ya. Memang nggak lari. Makanya emang Sallallahu alaihi Muhammad. nggak ada yang bisa diharap lagi dari negara itu untuk membela Palestina. Dan memang harus terjadi. Ya, gimana lagi? Tapi kan Allah, seperti yang beliau bilang, di sinilah nampak siapa yang stempel aslinya, dada dan hatinya. Ya. Dengan keadaan kota suci yang kedua Akan Palestina. terbukti nanti. Akan terbuka siapa manusianya. Paham nggak? Ya. Ya, semua itu kita kembalikan kepada pemirsa. Yang membela Palestina maksudnya. Dan mendukung. Jadi apa yang juga. kita buat tim Santri Andalas buat Wallahualam. tidak mewakili Allahu kebenaran. Akbar. Sekali lagi tidak mewakili kebenaran. Allahu Ambil Akbar. sisi positifnya Sallallahu saja. Anggap ini seperti tontonan ya, kayak nonton sinetron. Ya. Kalau baik Tonton, ambil, ada baik, nggak ambil. baik Kalau dibuang. nggak baik ya tinggal Kalau tukar kami channel salah, lain. kami mohon maaf pada Allah khususnya. Kebenaran mutlak Allah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Semoga Agar kami tetap semangat. Sallallahu Kami Muhammad. lagi semangat-semangatnya sekarang untuk menyajikan konten kepada sahabat-sahabat. Ditambah lagi cincin asma nih. Udah ke gini-gini nih. Iya, Kalah iya. nih pengacara yang banyak. Kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih.